penterjemah yang oke lah, lepaskan dulu pakaian Bro Aldo tentang Kristen dan agama apapun. Kan begitu artinya itu. Yes, yes. Oke. Sebenarnya di sini Bro Aldo sudah melakukan kesalahan. Iya, iya. Ngerti maksud saya Bro Aldo? Belum mengerti. Ya, coba terus. Pada saat Bro Aldo menulis judul Bro Aldo ini, artinya Bro Aldo bukan bukan seorang penterjemah. Paham maksud saya ya? Enggak, belum paham. Karena begini Bro Aldo. Bro Aldo kan mengatakan tadi, Bro Aldo itu penterjemah saja. Yes. Oke? Ya. Tidak sampai membuat satu kontroversi yang menimbulkan kegaduhan pemikiran orang-orang yang akan memancing narasi-narasi yang lain. Kan begitu Bro Aldo? Nah, itu yang saya maksud tadi Bro Aldo. Sebagai penerjemah ini udah kontroversial, Pak. Ini ya hasil terjemahan kami. Makanya saya katakan tadi Bro Aldo, sebagai penterjemah yang saya masukkan aja sih, sebagai penterjemah yang profesional, dia tidak akan masuk ke ranah dialektika, karena ini sudah termasuk ranah dialektika jadinya ini. Nggak apa-apa sih Pak, sekali penterjemah membahas apa. Jadi nanti gini loh Bang, nanti pemikiran orang-orang yang mungkin Bro Aldo ingin masuk ke dalamnya, akhirnya sudah negatif duluan begitu loh. Itu yang kita takutkan. Sehingga pada saat Bro Aldo memasukkan proposal ini, akan ada pertentangan di sana. Kenapa? Karena orang sudah mencap, oh ini bukan. Seperti itu yang saya maksud. Ini masukkan aja sih Bro Aldo. Justru Pak Breakthrough ya, kami ini nggak mau jual kucing dalam karung. Ya, kami ingin kasih tahu dulu ke masyarakat supaya mereka tuh nggak kaget. Ini kan kalau beli mahal ya, 350.000. Jangan sampai mereka beli terus begitu baca baru wah nyesel gitu. Kenapa? Bukan ini yang saya maksud Bro Aldo. Masa Bro Aldo nggak ngeh dari tadi yang saya maksud? Judul ini loh. Iya. Kalau itu tadi, makanya tadi saya sama Bro Aldo saya mintalah kopinya, linknya kan saya minta. Betul kan? Ya, mungkin kita nih saya nggak tertutup loh. Saya Kristen sejati. Saya Kristen sejati dan iman saya tak akan pernah goyah. Tapi saya belajar begitu loh. Iya. Tapi itu yang saya maksud tadi Bro Aldo. Artinya masukkan juga ini buat Bro Aldo. Terima kasih. Supaya tidak membuat klaim-klaim yang menimbulkan, kan begitu. Karena makanya saya tanya tadi Bro Aldo, itu yang bertanya di bahasa sudah saya tadi, agamanya apa hubungannya dengan ini, kan begitu jadinya. Iya. Karena begini Bro Aldo, akan banyak, apalagi zaman sekarang ini kan lagi santer ini dialektika yang tak jelas datangnya dari mana, kan begitu. Iya. Narasi-narasi seperti ini akan membuat membuat satu ibaratnya kalau saya bilang kasarnya kegaduhan baru begitu. Artinya padahal makanya saya tanya tadi Bro Aldo ini Kristen apa enggak gitu. Makanya saya tanya tadi ya, makanya saya timbul tadi pertanyaan itu. Maaf kalau itu terlalu apa ya. Enggak, itu maksud saya Bro Aldo. Enggak apa-apa Pak. Ya, santai aja. Nanti seleksi alam Pak. Orang lebih mengikuti ajaran mana seleksi alam itu nanti. Iya. Jadi ini kan sudah terjadi banyak ajaran Pak, nggak bisa dielakkan lagi. Jadi orang tinggal milih ajaran betul karena Bro Aldo tadi, maka saya kan tadi mengikuti Bro Aldo, dia tadi mengatakan kami murni hanya menterjemah. Itu yang saya ikuti tadi, Bang. Betul. Saya bukan mau masuk ranah apapun, enggak. Tapi artinya kalau kan kita hanya menterjemah, jangan kita membuat satu narasi yang menimbulkan tanda tanya di dalamnya begitu. Boleh juga lah penterjemah kan membahas kitab terjemahannya gitu, isi kitab. Kita sapa yang lain ya, gantian ya Pak Breakthrough ya. Oke siap Bro Aldo, makasih ya, Tuhan berkati ya. Sama-sama Pak, Bapak. Oke siap. Keluarga. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, saya izin turun ya Bro Aldo ya. Nggak apa-apa. Oke, saya sapa di sini ada Pak Bang Is dan juga Pak Reski ya. Oke, selamat sore di sini ya. Ya, shalom Mungkin Pak. ada yang mau Ya, shalom Pak Bang. Gimana ya? Saya mau bertanya Bang. Ya. Dipersilakan ya.
Ya, silakan. berkaitan dengan LAI ya. Kalau berdasarkan KBBI, apakah benar bahwa LAI itu lebih duluan muncul daripada KBBI? Saya kira Betul, kan Pak. karena Betul. LAI itu kan sudah memakai kata Allah sebelum KBBI. Iya. Betul. Namun kalau kita melihat bahwa banyak yang memakai bahwa KBBI dikatakan bahwa Allah adalah nama diri nama Allah atau nama Allah dari orang Muslim ya. Gitu ya, Pak? Ya, iya, iya. Nah, pertanyaan saya karena saya melihat dari contoh terjemahan apa ya? Terjemahan bukan terjemahan Alkitab dalam bahasa Perjanjian Baru ya. Ya. Kalau saya melihat mungkin Bang Aldo setuju bahwa Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa Yunani. Kitab Perjanjian Baru itu ada yang Aramaik, ada yang Yunani, Pak. Oke. Nah, berkaitan dengan penggunaan Theos dan Kurios, itu kan Iya. tidak menggunakan kata Elohim atau Yahweh atau YHWH. Tetapi itu Iya. berarti bahwa Elohim itu tidak dipertahankan, bisa berubah nama gitu. Bisa diterjemahkan, nama berarti bisa diterjemahkan gitu. Bagaimana? Jadi kalau saya melihat tuh para murid aja, para rasul itu melihat bahwa tidak terlalu peduli dengan nama ya. Ya, dia mengganti nama Kurios. Padahal dalam perjanjian lama apa? Elohim, Elia, ya apa lagi? Eloa, Yahweh gitu. Tapi kenapa tidak dipakai dalam perjanjian baru kalau memang diharuskan menggunakan nama tetap gitu dalam perjanjian lama? Boleh dijelaskan, Bang? Oke, ya jadi ada metode penerjemahan lama dan baru. Kalau yang baru ya, nama itu tidak diganti. Jadi sekarang ini ya, mau menerjemahkan novel, mau menerjemahkan artikel-artikel sains ya dan lain sebagainya, termasuk kitab-kitab. Kalau pakai metode penerjemahan modern, nama kota, nama hewan di situ ya. Kalau hewan itu dikasih nama gitu ya. Terus ada nama danau ya. Termasuk nama Tuhan dan nama manusia tidak diganti. Nah, itu yang kami ikuti. Ya. Itu yang kami ikuti sekarang. Kami pakai metode penerjemahan modern. Nah, metode penerjemahan lama itu yang suka ganti-ganti nama. Ya, dimulai kapan? Dimulai adanya PB Yunani. Yesua nih lagi ngomong nih. Yesua ngomong tuh pakai bahasa Aramaik pada saat dia ngajar. Pada saat dia ngomong ke murid-muridnya juga pakai bahasa Aramaik. Dia sebut nama itu ya nama Aramaik. Contohnya Shimon Kiva. Dia ngomong nih sama Shimon ya Shimon. Kiva gitu. Nah, sama penerjemah Yunani diganti gitu. Petros gitu kan ke Yunani. Yesua jadi Yesus. Kenapa? Karena itulah prinsip penerjemahan di dalam bahasa Yunani dulu. Begitu gitu. Nah, kalau ada orang atau lembaga penerjemahan sekarang yang ngikutin metode dulu, ya silahkan gitu. Saya berhak ya dengan tim untuk memutuskan ikuti metode yang mana. Itu loh Pak. Makanya kalau teman-teman baca ya di dalam dokumen yang kami terjemahkan ini, silsilahnya Yesua itu kan nama-namanya nggak diganti. Jadi teman-teman begitu baca udah ketahuan, wah ini orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ya karena ini adalah dokumen Yahudi. Udah ketahuan gitu. Kalau ini diganti, nah ngikutin nih penerjemah lama, ganti-ganti. Itu pertama ya, kita tidak menghormati nama orang itu. Yang kedua adalah namanya itu yang memiliki arti, jadinya hilang pada saat nama itu diganti. Maknanya hilang. Gitu. Ya.
dan akhirnya nggak jujur. Nah, kami kan sudah sepakat sama tim, ini harus netral. Jadi kelihatan hasil produk kami, hasil terjemahan kami ini netral. Ya beginilah terjemahannya, nama tidak boleh diganti. Begitu Pak Bang Is. Oke, terima kasih Bang. Boleh ditanggapi Bang? Iya, silakan. Oke, terima kasih. Sangat bagus jawabannya Bang. Tapi kalau dikatakan tadi Bang, LAI sudah duluan ya daripada KBBI, berarti KBBI tidak bisa membantah LAI. Bagaimana? Karena yang lebih duluan itu kan LAI daripada Betul, KBBI. betul. Jadi gini, waktu LAI itu berdiri, dia nggak, terus dia menerjemahkan, belum ada KBBI, dia nggak bisa disalahkan. KBBI ini kan aturan. Nah, begitu aturan itu ada, dia masih memproduksi yang salah ini, dia bisa disalahkan. Gitu. Makanya pada saat saya ketemu sama Pak Anwar Chen, sama kepala penerjemahnya nih, saya ketemu nih sama beliau di Februari 2021. Itu kan udah ada KBBI kan, tahun 2021 kan. Nah, saya bilang, kenapa nggak ikutin KBBI Pak? Oh iya Pak Aldo, kami akan revisi sesuai KBBI. Nah, itu udah betul tuh. Ya, beliau ini, si Pak Anwar Chen itu bicara di hadapan 60 orang Kristen. Pada saat itu kan webinar. Ya, judulnya itu seberapa akuratkah terjemahan kita? Saya bilang tidak akurat karena belum sesuai KBBI. Ini tahun 2021. Sudah ada aturannya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Bang Aldo. Tetapi bisa nggak kalau KBBI yang mengalah sama LAI? Soalnya LAI kan lebih duluan. Bisa nggak gitu? Atau bagaimana? Nggak bisa karena itu aturan. Nih misalnya nih ya, saya menerjemahkan, ya. Nah terus muncul KBBI berikutnya nih. Sekarang versi yang ke-6, kemudian muncullah versi yang ke-7. Oh ternyata dirombak habis-habisan. Ya. Nah saya harus menyesuaikan terjemahan dengan versi yang terbaru itu. Kalau saya tetap memproduksi yang ini, berarti saya salah, karena itu adalah aturan. Itu mengikat. Misalnya, saya kasih contoh yang lain. Ya, sekarang kita ini, ya, kalau mau kemana-mana naik motor itu kita harus bawa SIM, bawa STNK, ya kan, pakai helm, lengkap lah gitu ya. Harus ada kaca spion dan lain-lain. Lampu nyala. Kalau naik motor tuh lampu nyala gitu. Nah, ternyata bulan depan itu ada aturan baru, ya. Ada aturan baru, ya. Setiap pengemudi itu misalnya harus bawa kotak P3K. Setiap pengemudi. Jadi di motornya itu harus ada. Jadi kalau ada pemeriksaan ya oleh polisi, nah termasuk itu dilihat ada nggak kotak P3K-nya, ya. Untuk mengantisipasi kalau ada kecelakaan ya, harus ada yang bisa ya pertolongan gitu. Nah kalau nggak ada ya berarti dia bisa ditilang karena itu adalah aturan yang baru Pak. Soalnya Bapak ngerti ini masalah aturan soalnya. Gitu ya Pak. Saya bukan Bapak. Masih belajar. Saya mau nanya dikit juga Om Aldo. Kalau Allah itu bisa ditanggapi belum? Mas ya tunggu dulu ya Mas. Bentar Pak Heri, Pak. Ya. Bang ini gimana? Udah ngerti belum? Kalau sebenarnya sih saya mengerti. Saya juga kurang setuju kalau kata YHWH itu diterjemahkan ke dalam kata Allah. Tetapi karena YHWH itu tidak memiliki kata padanan kata dalam bahasa Indonesia. Lalu terjemahan yang bagus untuk YHWH itu apa? Karena tidak memiliki kata padanan gitu, bagaimana Mas? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Nah, ya. Sekarang saya balik tanya dulu nih. Ya, yang mau diterjemahkan itu naskah mana? Naskah PL. Naskah PL itu ya, ada yang Yunani, ada yang Aramaik, Ibraninya ada beberapa. Ibrani. Ada yang apa Samaritan. Mau yang mana? Bahasa Ibrani aja.
Oke, bahasa Ibrani ya. Nah, kalau bahasa Ibrani di situ ada dua tipe. Ibrani gundul sama Ibrani Masoret yang sudah ada huruf hidupnya. Bapak Oke. mau pilih yang mana? Yang lama. Oke, yang lama. Yang Ya. lama ini nggak ada huruf hidupnya. Ya, Jadi- nggak ada huruf hidup. Jadi kita nih kalau mau menerjemahkan bagaimana? Ya udah YHWH itu yang paling mendekati. Nggak perlu pakai huruf hidupnya. Atau dilatinkan Yotzefahe gitu Om Aldo ya. YHWH atau memang YHVH juga boleh gitu loh. Karena itu wawu itu bisa antara W sama V gitu. Hmm. Nah, kalau Yahweh itu nggak mungkin ada. Iya itu. Kenapa? Karena tadi kan ada dua naskah ya. Naskah yang gundul sama naskah yang ada huruf hidupnya. Bener ini, nggak ada kata Yahweh itu. Ya, yang ada di huruf hidupnya pun nggak ada Yahweh. Adanya Yehova. Gitu loh. Yahweh itu baru ada di abad ke-10 ya kalau nggak salah Omo ya. Iya, dan ideologi. itu pun adanya di mana? Di kamus, di ensiklopedia Yahweh. Nah, sebagai penerjemah, patokan kami itu adalah naskah awal. Mana nih naskah yang mau kami terjemahin? Gitu loh. Dikeluarin dulu nih doktrin-doktrin. Begitu kami baca, ternyata Yehova. Ya udah Yehova, nggak berubah jadi Yehoba, nggak berubah jadi Yahweh. Oke ya. Saya juga sangat setuju ya. Tetapi kalau memang karena LAI juga ini kan diakui oleh pemerintah, Bang. Sama-sama KBIBI juga diakui oleh pemerintah, LAI juga diakui pemerintah. Jadi saling berlawanan, saling mengadu kekuatan gitu. Bagaimana itu? Oke. Yang namanya penerjemah itu ya semua diakui oleh pemerintah kalau dia ini sudah berbentuk badan hukum jelas. Ya, kami juga ya ini Ya, dalam waktu dekat kami nih ada badan hukumnya. Ini lagi berproses, Pak. Kami sekarang. Nah, jadi nantinya kami akan di mata hukum ya sama-sama seperti LAI juga. Nih. Nah, bedanya adalah kami ngikutin aturan, yang ini kan enggak. Kaidahnya yang harus dituruti. Jadi ada bahasa asli, bahasa terjemah. Itu yang bagus. Bener ya Bu Aldo ya? Ya, ikutin ini di Indonesia. Kalau saya di Arab, saya ngikutin kamus Arab, grammarnya Arab. Ya, tapi ada bahasa aslinya. Iya. Ada bahasa aslinya. Gitu. Jadi bukan modal terjemah saja. Saya harus rekrut ya. Kalau misalnya saya mau menerjemahkan yang Aramaik ke Arab, berarti di tim saya itu ada minimal ada 2 kompetensi, bahasa Aramaik dan bahasa Arab. Gitu. Nah, saya mau nanya ini Om Aldo. belum satu lagi ya, Bang. Maaf ya, satu lagi ya. Oke. Ini sebenarnya sih sangat setuju juga ya. Sebenarnya apa yang dikatakan Bang Aldo sangat setuju. Tetapi karena memang memiliki dasar yang apa? Kalau Bang Aldo memang memiliki dasar yang kuat juga, tetapi LAI juga memiliki dasar yang kuat. Dikatakan oleh LAI, saya sudah baca lembaganya mengatakan bahwa Alkitab itu diterjemahkan ada kriteria yaitu berdasarkan sejarah, budaya dan bahasa. Bukan hanya bahasa, ada lagi yang lain namanya apa lagi? Itu aja kayaknya saya tahu. Berdasarkan budaya, bahasa dan sejarah Ini gitu. fail. Ini fail mereka. Ya. Kalau berdasarkan bahasa, mereka gagal. Ya, nggak bisa. Mereka nggak ada yang punya kompetensi bahasa Indonesia sekarang ini. Kalau masalah budaya, sejarah, mereka mengaitkan ke Kristen Arab. Jadi kalau teman-teman baca atau tonton ya penjelasannya Pak Anwar Chen, kan ada nih penjelasan beliau di channel YouTube LAI, ya di YouTube-nya. Nah, kenapa ada kata Allah? Jawabannya singkat, ngikutin Kristen Arab. Gitu loh. Nah, itu sudah tidak netral. Gitu. Kalau kami kan nggak mau ngikutin apa-apa, masa bodoh sama Kristen-Kristen itu teologianya macam-macam, masa bodoh. Jadi kayak gini, kayak kami ini nemu kitab. Oh, ternyata tebel kitabnya. Bahasa Aramaik. Nah, tim kami bisa Aramaik, bisa Indonesia. Ayo kita terjemahin yuk. Bro Aldo ada kenalan orang Arab Kristen nggak?
Arab Kristen, Orang Kristen yang orang Arab yang agamanya Kristen. saya kenal ya, cuma nggak dalam Ya, coba ditanya. Dia tidak akan menyebut Allah, tapi ilah. Ilah. Tidak menyebut Allah. Allah, apalagi Allah, nggak mungkin itu orang Kristen Arab bilang seperti itu. Nanti Ya. Salah bang, udah baca saya bang. Ya, Tapi gini, yang penting itu gini kalau menurut saya Bu Aldo nanti coba ke LAI atau siapapun yang lembaga itu. Jadi biar saudara Kristen itu paham. Jadi kenapa sih sumber katanya, sumber awalnya itu kan kata theos. Kenapa diterjemahkan menjadi 3 gitu loh? Theos itu ada diterjemahkan Allah, ada Allah yang A-nya kecil, ada ilah gitu. Kenapa nggak ilah saja? Itu kalau menggunakan kata ilah udah beres, nggak ada pertentangan deh di sini. Mungkin adem ayam semuanya Indonesia ini. ya itu dia Pak Tukang. Mereka ini kan udah ada aturan, ya, EYD, aturan grammar kita. Kalau definisi kata, aturannya adalah KBBI. Tapi mereka nggak pakai dua-duanya. Mereka buat aturan sendiri. Jadi sebenarnya ini mereka nggak bisa dibilang terjemahan bahasa Indonesia. Gitu. Ini adalah bahasanya mereka, bahasa LAI atau kita bilang bahasa ubluk-ubluk gitu. Mereka berhak buat kamu sendiri. Mereka berhak buat grammarnya sendiri. Jadi Bro Aldo buat catatan aja, buat nambahin catatan yang diterjemahkan dari theos diterjemahkan ke kata ilah itu adanya di 2 Korintus 4:4. Kalau untuk yang diterjemahkan Allahnya kecil itu di Galatia 4:8. Itu buat rekomendasi aja. Itu nggak boleh. Allah huruf kecil Ya. itu nggak boleh. Karena Ya, itu. ini nama yang sakral ya. Ini masuk Ya. ke dalam kategori penistaan agama. Ya, itu ya. Kenapa gitu? Maksudnya apa? Iya. Itu jadi ada dua sumber. Kenapa kata theos diterjemahkan menjadi 3 itu? Allah huruf kecil itu artinya adalah berhala. Itu masuk dalam kategori penistaan agama. Ya, ini saya punya buku ya. Mengikuti jejak Leidecker. Jadi ini buku sejarah tentang penerjemahan kitab-kitab dari Belanda ke Melayu, Melayu ke Indonesia. Nah, ini yang ngeluarin LAI. Di sini dijelaskan Allah huruf kecil itu adalah berhala. Nih. Dengan buku ini ya Muslim itu bisa nuntut LAI itu, bisa dipenjara mereka. Gitu. Nah, saya mau nanya ini Romualdo. Apa? Kalau mengenai nabi dan rasul itu ya, itu kan sudah dijadikan bahasa Indonesia, Romualdo. Iya. Cuman definisinya dibuat ini kan itu untuk Islam gitu kan. Misalnya nabi itu kan penyampai firman Allah gitu ya. Nah, itu justru itu kan ada asal katanya kan secara etimologi mungkin nabi itu berasal dari bahasa Ibrani nevi gitu kan ya. Iya. Nah, justru itu Kristen itu nggak perlu sebenarnya, kalau menurut saya nggak perlu meninggalkan kata nabi dan rasul itu sebab itu jadi bahasa Indonesia. Cuman definisinya minta dirubah ke KBBI itu. Nah, bukan penyampaian firman Allah tapi firman Tuhan gitu. Nah, Kalau misalnya KBBI nggak mau nerima, Romualdo, kita memaksa masukkan juga kata nevi gitu. Kalau gitu nevi dan rasul bahasa Ibrani dia minta masukkan juga kalau gitu. betul. Jadi gini Bagus ya. itu, bawa bahasa aslinya. Bagus. Nih, kita nih terikat sama hukum. Mau kita setuju atau tidak, ini negara hukum. Ya, kita harus ikutin aturannya. Nah, Ya. yang sekarang ada nabi artinya adalah orang pilih untuk menerima firman-Nya titik. Ya, itu definisi nabi di dalam bahasa kita. Sehingga ya, ini kan nggak cocok ini sama nevi di dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, bagaimana nih menerjemahkan nevi ini gitu? Atau di dalam Aramaiknya nevia. Jadi, yang kami lakukan adalah kami serap. Ya, lalu kami tulis miring. Gitu. Terus kami kasih penjelasan di situ. Itu artinya juru bicara. Ya, dalam nggak bisa kata nabi di KBBI itu dikritik dulu gitu ke KBBI. Itu bisa kalau disamakan. jadi gini,
Ya, kalau kata rasul, ya itu ada dua definisi, buat Islam dan buat Kristen. Heeh. Ya, buat Kristen arti rasul adalah utusan dari Tuhan Yesus. Ini kurang lebih kayak gitu. Bentar saya cek dulu ya. Ada dua definisi ya. Ada dua definisi. Nah, kita mau usulkan nabi ada dua definisi gitu. Ya, nah sebentar. Saya kasih contoh dulu Nabi rasul. dua definisi Bang Aldo. Dua nabi dan rasul itu dua definisi. Enggak, kalau Baik nabi, Muslim, baik nabi Kristen. enggak, nabi satu, Pak. Ini Iya dong Bang Aldo. ini nih. Kasih contoh rasul ya. Ada dua definisinya, Islam dan Kristen nih. Kalau Kristen orang yang diutus oleh Tuhan Yesus. Tuh ya. Tapi kalau untuk Islam orang yang menerima wahyu Allah SWT untuk bla 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 bla. Ya kan ada dua. Jadi Kristen juga bisa pakai. Enggak. Ya. Nah, kalau nabi, coba Nah, perhatikan. enggak pengadopsian adopsian kata nabi dan rasul kan itu juga bahasa diadopsi oleh Arab. Bentar, Pak. Ini Anda jangan ngajarin ikan berenang. Ya. Nabi, ya. Dia definisinya cuma satu. Orang yang menjadi pilihan Allah SWT. Tuh. Ini cuma satu. Dari Sabang sampai Merauke, cuma begini nih. Jadi kita yang Kristen, kalau bilang Yesus adalah Nabi, berarti dia adalah Muslim. Ya, Lukas 4 ayat 24 tuh. Di situ Yesus sendiri ngaku dirinya nabi, berarti dia muslim karena dia adalah orang pilihan Allah SWT. Makanya kami sebagai penerjemah, kalau teman-teman baca di sini nggak ada nabi, adanya Nevia. Nevia. Nah, gimana caranya menambahkan di sini definisi baru? Ada caranya, dan itu kami lagi tempuh. Jadi teman-teman tenang aja gitu. Ya, kita hidup di negara aturan. Kalau mau mengubah aturan, ada aturannya. Ada caranya mengubah. Ini kan ada nih tadi ya, rasul. Ya tuh. Untuk Islam sama Kristen. Harusnya ada dong nabi untuk Islam sama Kristen. Iya. Nah, ini kan versi yang ke-6. Kita tunggu nanti apakah editor di sini itu menerima usulan kami atau tidak gitu. Jadi mari kita ikuti aturan yang ada. Kalau kita ngikutin nggak akan bentrok. Bener deh. Iya. Aturan diadakan emang ada fungsinya buat kita yang hidup di negara majemuk. Oke? Ya, oke. Intinya jujurlah dalam beragama ya kan Bang Aldo? Nah, Iya dong. mantap itu Bang. Semangat Bang, lanjut Bang. Gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman nih ada kata yang ada maknanya tuh sampai 6. Misalnya tuan ya. Nah, Kristen ini sering salah paham ya. Tuan sama Tuhan itu kebalik-balik. Tuh lihat. Tuan di sini. Assalamualaikum ya akhi. Palestina. Oh ya, waalaikumsalam Habibi. Ya. Ini kata Tuhan ini ada 7 makna. Tuh. Jadi pada saat kami menerjemahkan Mar itu nggak cocok jadi Tuhan. Mar itu Tuan. Karena apa? Mengacu kepada manusia nih. Ini coba dicek aja nih satu-satu. Ini kan banyak. Beda nih sama Tuhan. Tuhan sama Tuhan ya beda ya. Tuh. Tuhan ada 2 definisi tuh. Nah, orang Kristen sering itu membuat definisinya sendiri. Tuhan, Tuhan, Allah. Sehingga pada saat mereka menyampaikan informasi dari dalam kepalanya, itu berbenturan gitu sama Muslim. Kenapa? Karena Muslim pegang definisi sendiri. Nah, saya sebagai penerjemah harus nengahin. Kalau kita berbicara dalam bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia yang baik. Definisi kata sudah dirumuskan di sini. Nggak boleh
Ya, nggak ada istilahnya KBBI versi Islam, KBBI versi Kristen, Hindu, nggak ada. Karena bahasa Indonesia hanya satu. Oke, sampai sini ada teman-teman yang mau ditanyakan? Ya, saya cukup jelas sama. Liable Bro Aldo, terkait LAI itu juga tidak konsisten. Kembali lagi ya, ketika menerbitkan Bible bahasa apa namanya, misalkan Bali ya, atau yang dari Batak itu enggak ada kata Allah itu, kan aneh itu. Iya, Gimana tapi itu Bro Aldo? adanya nama Tuhan mereka, Pak. Adanya nama Tuhan Tuhan mereka. mereka. Tuhan mereka siapa? Saya lupa ya, tapi ada teman Muslim, teman Hindu yang akhirnya tersinggung gitu. Kenapa LAI ini tidak konsultasi dulu atau tidak mempelajari bahasa Bali dengan baik? Nah, Gitu itu. loh. Ini kan masalah bahasa, ya kan? Iya. Harusnya konsisten bahasa aja. Nah, Iya. kalau ke bahasa Indonesia mereka nyinggung Muslim pakai nama Tuhannya Muslim, begitu ke bahasa Bali pakai Nyinggung Tuhannya orang Hindu. Hindu gitu loh. Jadi orang Yang di Hindu Batak juga tersinggung. menyinggung itu. Enggak kenal kata Allah, adanya di Batak itu, di Batak itu. Sebenarnya untuk Indonesia, Romaldo, LAI itu nggak perlu terjemahkan ke bahasa daerah lagi ya. Jadi sepertinya menimbulkan kesukuan gitu ya. Orang Batak, orang Bali kan bisa bahasa Indonesia semua, sudah pakai bahasa Indonesia satu aja ya gitu ya. Iya. Bisa buat ini loh Pak. Oh, Ya, ya kalau orang Kristen misalnya ada terjemahan Hati-hati. bahasa Betawi Hati-hati gitu kalau kan, goyang dia jempol. beli yang Indonesia, beli yang Betawi dong. Itu buat ini Pak, ya. Gitu, nggak apa-apa sih kalau dia mau menerjemahkan ke bahasa-bahasa daerah, tapi harus memakai bahasa yang baik, gitu loh. Jangan, aduh, ini mereka kayak orang pakar bahasa gitu loh. Ya kalau mereka ini cari duitnya dengan menerjemahkan, silakan gitu, silakan. Tapi mereka harus mengequip diri, ya, memperlengkapi diri dengan kecakapan bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Iya, teman saya orang Hindu yang di Bali itu merasa tersinggung. Apa tujuannya mau menyamakan, terus akhirnya merekrut orang-orang Hindu biar masuk Kristen gitu. Ketika menggunakan Sang Hyang Widi-Wasa itu. Itu dia. Kalau Ya, di sana jadi Sang Hyang Yesus ya Bang ya. Nah itu dia gitu, untuk apa gitu. Ya. Jadi kayak apa? Ada udang di balik bakwan. Mungkin biar mudah berbaur mungkin Bang. Tujuannya kan. Ya, itulah. Jadi kita nih penerjemah ya udahlah kerjanya menerjemahkan aja. Jujur aja gitu ya Bang ya. Iya, lo masih Tanpa dirubah-rubah. jujur ya. Ikutin aturan, ini negara hukum ya. Kita harus ikutin aturan. Mereka ini belum kena batunya. Ya, kalau saya Muslim itu udah dari dulu mereka penjara. Kalau saya Muslim ya, udah dari dulu. Ya. Tahun 2000 itu jangan Kristen yang laporin mereka ke polisi, Muslim harusnya kena tuh mereka. Cuma ya udahlah gitu, ini ada masalah, yang penting kita lihat solusinya apa, gitu loh. Jadi udah, ini kami nggak mau maksa, silakan kalau ada yang mau pakai LAI silakan, tapi ini loh solusinya. Tapi Kami lebih kasih- bagus dari pihak abang Bang. Sebenarnya kayak abang ini lebih bagus Bang buat mengadu kan. Nanti kalau kami dibilang pula kami ini nanti apa namanya radikal, begana, begini ya kan. serba salah ya jadinya. Masalah jadinya kami ini Bang. Ya kayak jalan Abang Aldo ini udah betul, ini udah bagus, ini saya dukung ini Bang. Nah, nanti rencananya kami nggak mau ke meja hijau. Ya, jadi rencananya ya kami buat paguyuban. Ya, di situ ada Kristen, ada Muslim. Nah, kami paguyuban itu nanti didukung sama MUI, kasih surat tuntutan ke LAI. Lalu kami blow up ke media. Ya, kami blow up ke media,
Terus nanti kami sowan ke Depak sama ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ajak orang Hindu sekalian, Bang Aldo. Ajak orang Hindu. Ya, kalau mau ya, di paguyuban itu nih, kita sama-sama. Dan paguyuban itu, ya namanya apapun, tapi ini ada nama toleransinya gitu. Ya. Misalnya paguyuban toleransi Indonesia gitu kan. Jadi ini emang kita yang menginginkan Indonesia ini tidak terjadi keributan gitu. Gara-gara terjemahan kita ribut. Kenapa? Karena ada orang Kristen sebagian Kristen yang ngajarin Yesus adalah Allah. Gitu loh. Ini konflik, bukan cuma sama Muslim, sama Kristen aja konflik. Gitu. Apalagi sama Muslim, tersinggung loh. Muslim itu wajar tersinggung. Ya, ini nama yang sakral. Iya kan? Karena Muslim ini ada yang kasih aja bang. Kalau kami memang radikal bang, aduh, kami ini lebih kasih nih bang, lebih kasih kami ini bang, bener bang. Itu dia gitu loh. Ya. Tapi Islam ada yang nggak kasih ini Pak. Ada juga terjadi kasus. Kalau melihat Islam bang, jangan lihat dari orangnya bang, tapi dari ajarannya bang. Ya. Nah, mengenai ini Pak, mengenai apa swakatoa itu Pak, sampai 5 kali. Kalau misalnya azan aja saya juga senang gitu mendengar. Cuman kadang-kadang ditambahin pengajian, ceramah gitu. Nah, terus ada terjadi seperti di Tanjung Balai itu kan, ada ibu-ibu mengkritik sampai tempat ibadah dihancur. Kita kesampingkan dulu deh ya. Nanti kalau kita bahas itu jadi panjang ya. Jadi kita fokus aja ke sini. Oke. Ya, kami punya solusi. Nah, solusi ini kami harus istilahnya kami harus promosikan. Kami memang kami ingin jualan ya. Kami nggak tutup-tutupin ya. Kami ingin jualan ya. Tapi ya kami nggak mau istilahnya tuh cuma jualan fokus kepada uang keuntungan. Ya. Tapi kami juga ingin mengedukasi. Makanya kami kasih yang gratisnya tuh seperti apa sih? Kami kasih gratisnya. Teman-teman bisa download cuma-cuma dari website kami. Ya. Nah, intinya adalah ini teman-teman mau beli cetaknya atau yang gratisnya aja, teman-teman nanti bisa dapatkan yang ajaran Yeshua yang asli itu bagaimana sih? Nah, teman-teman bisa baca dan bisa tahu itu terjemahan sesuai aturan. Gitu loh. Ini kami ngikutin aturan aja bisa kok kami menerjemahkan. Kenapa kita harus nabrak-nabrak aturan yang dampaknya adalah men-trigger ya, dampaknya itu men-trigger konflik. Itu. Bagus. Ya, kita ikutin aja aturannya. Saya kasih tahu sama Muslim, kalau teman-teman Muslim mau beli, ini di sini tidak ada Allah, tidak ada nama Tuhan Muslim. Ini banyak yang mesen, udah pada tahu mereka. Tapi banyak yang mesen, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi saya kan nggak istilahnya nggak membohongi gitu loh. Ya beda nih sama warung sebelah. Ya, mereka ada udang di balik bakwan gitu. Judulnya Pak Aldo, judulnya tuh kalau bisa ditambahin. Kalau beriman jangan bermodalkan kitab terjemah. Ya. Modal kitab terjemah nggak apa-apa Pak, yang penting terjemahannya benar. Iya. Islam juga kan nggak semuanya umat Islam ngerti itu bahasa Arab kan, dia pasti perlu baca terjemahannya juga kan, sama aja sebenarnya. Iya, di atasnya tapi di atasnya biasanya ada Arabnya, ada Latinnya, ada terjemah. Iya. Kitab Kristen juga aslinya juga ada, cuman nggak dilampirin aja, nggak dicantumin yang sudah ada belakang sekarang ini kan. Nah, ini kitab Pesita Roma Aldo ini kan dicantumin yang aslinya Aramaiknya kan. Tapi kalau mau Arab bang Aldo, Ya. kalau bukannya Codek Sinai itu abad ke-8 sama 9 ya bang ya? Enggak, kalau kodeks Sinai itu abad 4 Pak. Kalau di AI saya lihat ini di Google abad 8 sama 9 bang. Berarti masih menang Iya, Islam. Islam kan abad 7 kan?
Jadi Yang nggak bisa ngapain itu kalau pakai Alkitab berbahasa Arab, tetap kena itu, nggak bisa pakai kata Allah juga itu. Nah, itu yang kitab suci bahasa Arab itu, ya itu memang kan tadinya gini, mereka ini Kristen yang ke tanah Arab itu kan sehari-harinya Aramaik gitu. Kitabnya adalah Aramaik. Tapi begitu Islam itu hadir di abad 7, itu ada pergeseran lingua franca, bahasa sehari-hari yang dari Aramaik geser ke Arab. Jadi mereka ini memutuskan untuk menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab. Nah, itu terjadi di abad 8, abad 9. Iya benar. Nah, pada saat mereka menerjemahkan ya harusnya kan nggak ada kata Allah, tapi mereka masukin gitu loh. Nah, ini yang jadi Islam ya masalah. Bang ya, Bang Heri ya, lebih dulu Islam ya Bang ya, Gitu. daripada bebas Makanya, ya Bang. makanya kita Lebih nih dulu Islam maksudnya harus harus Masalahnya fokus. gitu. Kalau ini sebenarnya bukan masalah teologi ya, ini adalah masalah bahasa. Oke, teman-teman, nyambung lagi nanti ya, nanti malam atau besok ya. Saya harus break dulu ya. Mungkin nanti malam ya berikutnya ada judul yang berbeda supaya ada pembahasan lebih jauh di ke dalam pesitanya. Oke, saya pikir itu dulu ya. Terima kasih buat Tuh, teman-teman. ada yang nanya Bang Aldo, websitenya udah ada Bang, bisa di-download Bang. Kenapa? Itu ada teman-teman yang nanya di bawah tempat downloadnya di mana gitu. Tempat download. Oke, saya kasih tahu dulu ya sebelum kita berpisah. Ini dia. Nah, Kristen-Kristen di bawah catat ya. Oke, ini adalah websitenya. Teman-teman bisa screenshot ya. pesitaindonesia.org. Nah, kalau udah masuk ke websitenya, teman-teman beralih aja ke sini. Download Injil. Ya, nanti download aja. Itu nggak perlu mencantumkan nama, email, nomor telepon, nggak perlu. Tinggal download aja. Oke, nanti kalau mau ada yang mau mesen juga, ini kan nanti kalau download berarti kan file PDF ya. Nah, kalau teman-teman mau pesen yang ini versi cetaknya nih, ini 400 halaman hardcover seperti ini. Ya, ada 3 warna. Tuh. Hitam, biru, merah ya. Nah, teman-teman bisa klik yang ini nih, pembelian. Itu.